لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. Para asatiz, para tuan-tuan guru yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus pengurus Masjid Silaturahim, seluruh jamaah yang berhadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Tak terasa perjalanan waktu Bapak Ibu, hari demi hari berganti minggu, minggu berganti bulan, akhirnya datanglah tahun. Sudah setahun, banyak saudara kita, sahabat kita, jiran tetangga kita, mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dengan tahun 1448 Hijriah. Kita bersyukur, ini bukti sayangnya Allah kepada kita. Allah masih berikan waktu kepada kita untuk terus menambah amal ibadah kita sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan ucapan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan terus kita lantunkan sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Yang mudah-mudahan kita berharap dari salawat-salawat yang kita lantunkan insyaallah akan berbuahkan syafaat nanti di yaumul mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam hikmah kali ini beliau mengatakan, khaf min wujudi ihsani ilaik wa dawami isatika anma' ayyakuna zalika istidrajan lak sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kira-kira artinya, takutlah engkau daripada adanya kebaikan Allah kepada engkau beserta kekalnya maksiat engkau kepada Allah. Takutlah bahwa yang demikian itu, jadi kebaikan-kebaikan Allah tadi merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, kami permainkan mereka itu padahal mereka tidak mengetahuinya. Itulah artinya Bapak Ibu. Takutlah ketika dia tetap berbuat baik kepadamu padahal engkau terus berbuat buruk kepadanya. Takutlah kepada Allah. Takutlah ketika dia Allah itu tetap berbuat baik kepadamu padahal engkau terus berbuat buruk kepadanya. Jangan-jangan itu merupakan istidraj dari Allah. Akan kami biarkan mereka berangsur-angsur menuju kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Artinya Bapak Ibu, takutlah kita dengan kebaikan Allah. Apa kebaikan Allah? Contoh, bisihah wa kasratil amwal wal aulad wa tis'il jah wa taysiril asbab. Dengan kesehatan, Allah berikan terus kesehatan. Sehat, harta banyak, anak banyak, jabatan, kedudukan didapatkan, jalan-jalan untuk mencapai kemegahan dimudahkan. Padahal engkau masih tetap melakukan maksiat kepada Allah.
kebaikan-kebaikan dunia ini terus diberikan Allah, tapi kita masih melakukan maksiat kepada Allah dengan tidak mensyukuri. Yang demikian ini merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan kesehatan kepada seseorang, misalnya hartanya banyak, anak banyak, punya kedudukan, dimudahkan sebab-sebab jalan untuk mendapatkan itu semua, ada saja jalannya. Padahal dia selalu maksiat kepada Allah. Maka orang seperti ini hendaklah takut kalau pemberian itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? Permainan. Saya ingat ketika almarhum Ustaz Haji Hafiz Yazid Allah yarham menjelaskan tentang istidraj. Permainan dari Allah. Ada ulama mengartikan istidraj itu begini: kumunul mihnah fi ainil minnah. Kumunul mihnah fi ainil minnah. Tersembunyinya azab Allah, bala Allah, bencana dari Allah di dalam sebuah nikmat. Jadi tersembunyinya azab, bala, bencana dari Allah dalam sebuah nikmat. Ada lagi ulama memaknai istidraj itu ayyun'imallahu 'alal 'abdi wa huwa muqimun 'alal ma'siyah. Ketika Allah terus memberikan nikmat kepada seorang hamba sementara dia tetap tenggelam dalam maksiat. Jadi Allah berikan nikmat kepada seorang hamba padahal dia masih tenggelam dalam maksiat. Seperti madu. Kalau saya tanya Bapak, pilih madu apa racun? Madu lah ya Pak, manis Pak. Kalau Ibu pilih di madu atau di racun? Hah? Tak mau dua-duanya? Tak mau dua-duanya Pak. Kenapa? Karena di madu dulu sama dengan di racun ya Pak. Madu itu rasanya manis, tapi kalau isinya racun membunuh juga. Memang manis, lahirnya manis, tapi kalau isinya racun membunuh juga. Mengapa orang mau minum obat yang pahit? Padahal dia pahit. Karena di dalamnya maaf ada penyembuh di dalamnya. Makanya mau orang minum obat. Nah begitulah nikmat. Diberikan nikmat oleh Allah, tapi di dalamnya ada azab. Itulah istidraj itu. Jadi Allah berikan terus nikmat, tapi dalam nikmat itu kemurkaan Allah. Orang-orang yang punya akal yang baik, punya hati yang tajam, setiap mereka menerima nikmat itu, mereka ada rasa takut. Kalau nikmat itu, di balik nikmat itu ada azab. Jadi orang yang hatinya tajam, hatinya bersih, ketika menerima nikmat, mereka merasa takut. Apakah ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala? Baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Maka Bapak Ibu, kalau kita baca-baca dalam kisah para wali-wali Allah, para ulama-ulama salafus saleh, itu mereka kalau berdoa kepada Allah, doanya tak dikabulkan, mereka senang. Beda dengan kita kan. Kenapa? Karena tujuan mereka berdoa itu adalah menjunjung perintah Allah. Itu maka mereka berdoa. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Sebaliknya ketika doa mereka dikabulkan Allah, mereka khawatir. Jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidraj tadi kumunul mihnah fi ainil minnah, tersembunyinya azab Allah di balik nikmat itu. Dan azab Allah yang paling besar pada kita Bapak Ibu
adalah dijauhkannya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kena musibah diri, itu sebenarnya masih musibah kecil lagi. Hilangnya harta, diberikan penyakit, maaf, kebakaran, kecelakaan, itu sebenarnya masih musibah kecil lagi. Tapi kalau musibah yang berkaitan tentang agama, berkaitan tentang ibadah kita, inilah musibah yang besar. Kalau sama Allah kita banyak menentang, banyak lalai, tapi nikmat terus mengalir. Semua nikmat dunia ini Allah berikan kepada kita, sementara kita banyak lalai kepada Allah. Panggilan Allah diabaikan, kadang silaturahim terputus, tapi nikmat berdatangan terus. Hati-hati, orang ini akan berakhir dengan celaka. Zaman Rasul ada kisah, walaupun kisah ini mengatakan tidak sahih, tapi jadi pelajaran kepada kita. Ada seorang yang bernama Sa'labah. Sa'labah ketika dia miskin, Bapak Ibu, hidupnya susah, begitu dekat dengan Allah, sholat berjamaah tak tinggal. Tapi karena hidupnya susah, tak tahan dengan kesusahannya, dia mohon kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya saya jadi orang kaya. Tak didoakan Nabi. Besok diminta lagi, jumpa Nabi, doakan ya Rasulullah, didoakan ya Rasulullah, doakanlah saya. Berulang-ulang Sa'labah meminta Nabi mendoakan. Akhirnya diberikan Nabi 2 ekor kambing jantan dan betina, didoakan Nabi. Betul-betul kaya Bapak Ibu. Kambing beranak pinak. Itu sudah mulai, kambingnya sudah mulai banyak. Akhirnya sholat berjamaah pun dah tak sempat lagi. Sempat pun masbuk. Kenapa? Mengurus kambing. Bertambah kambing itu, bertambah banyak, makin jauh lah pula melihara kambing itu. Akhirnya sholat jamaah pun tak sempat lagi. Tak sempat lagi hadir sholat jamaah. Semakin banyak, penuh Madinah itu. Kalau dibawa kambing Sa'labah, penuh Madinah. Mana lagi dibawa? Akhirnya dibawa jauh. Jangankan sholat berjamaah, sholat berjumat pun tinggal. Akhirnya semakin banyak kayak Sa'labah. Datang perintah untuk mengeluarkan zakat. Akhirnya dia pun tidak mengeluarkan zakat. Sampai meninggal, sahabat Abu Bakar, sahabat yang lain tidak mau menyolatkan Sa'labah. Inilah contoh mungkin istidrak dari Allah itu. Diberikan kemudahan, tapi begitulah akhirnya mati dalam keadaan sengsara. Itu di zaman Nabi, satu Sa'labah. Mungkin zaman sekarang, mungkin puluhan Sa'labah, mungkin ratusan Sa'labah, mungkin bahkan jutaan Sa'labah. Mereka mendapatkan nikmat dari Allah, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat, ruya anna rajulan min bani Israel qala ya Rabbi kam a'sika wa anta la tu'aqibuni. Ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel berkata, wahai Tuhanku, aku sudah maksiat kepada Engkau dan Engkau tidak menyiksa aku. Aku sudah banyak melakukan maksiat, tapi Engkau tidak menyiksa aku. Badanku sehat, hartaku banyak, anakku banyak, padahal aku penuh dengan maksiat. Fawahallahu ilan nabi zamani angkul lahu kam min uqubatin li alaika wa anta la tashkur. Allah wahyukan kepada Nabi di zaman itu, katakan kepada laki-laki itu berapa banyak siksa yang telah aku kirim kepadanya, tapi dia tidak merasakannya. Sebenarnya sudah kukirim, sudah kuturunkan siksaku kepadanya, tapi dia tak merasakan. Apa siksaan Allah kepada dia? Inna jumuna ainaika wa qaswata qalbika istidrajum minni wa uqubah law aqalta. Apa siksaan Allah itu?
bekunya air matamu, kerasnya hati engkau, itu adalah istidrak dariku dan merupakan hukuman jika engkau mengetahui. Jadi hukuman itu Bapak Ibu, siksaan itu bukan dari zahir saja. Kalau dari zahir saja itu masih siksaan kecil lagi. Siksaan yang besar, kerasnya hati kita. Ini adalah merupakan siksaan dari Allah. Dulu waktu kita miskin, waktu kita hidup sederhana, susah, senang hadir ke masjid, berjamaah tiap waktu, hadir terus di majelis ilmu. Begitu kaya, mulailah tak sempat lagi sholat berjamaah, mengurus harta yang banyak, undangan sini, undangan sana, undangan tak menentu lagi, belajar pun tidak lagi. Ini siksaan dari Allah. Cuma kadang kita tak merasa. Awak menyangka siksaan itu dari sisi zahirnya saja. Padahal ini siksaan yang lebih besar daripada itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Qala Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah berfirman, Allah siksa, Allah permainkan mereka sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Nah, Allah kalau sudah menurunkan siksanya, tidak sempat taubat lagi kepada Allah, mati. Inilah baghtatan itu. Kematian mendadak bagi orang yang baik itu rahmat Allah. Sedang mengaji meninggal, sedang sholat meninggal, sedang berzikir meninggal, sedang ibadah meninggal. Ini kematian seperti ini rahmat. Tapi bagi orang yang maksiat, sedang mabuk mati, sedang berjudi mati, ini azab. Lagi qala Sahal bin Abdullah At-Tustari, apa makna firman Allah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun? Arti firman Allah tadi kata beliau adalah, kami berikan kepada mereka nikmat-nikmat dan kami lupakan mereka untuk mensyukurinya. Sehingga tatkala mereka sudah senang dan mereka terbimbing dari yang memberi nikmat, ukhizu, maka mereka diambil. Diberikan nikmat yang banyak, diulur, sama seperti memancing. Orang memancing, dikasih makanan, begitu dimakan dikasih, diulur, udah lalai ikan tuh, sentak, tarik ke atas, sudah habis kan. Kalau udah ikan dapat, dipotong, disayat, digergaji, digoreng lagi, dikasih sambal lagi, dan gitu ikan. Dikasih sambal, dicubiti lagi, sampai tulangnya pun kasih ke kucing, habis semua, kasih lagi. Pertama dikasih, memang kasih umpan. Yang hobi mancing tahu itu. Belum kan umpan utama, pemancing dulu kasih banyak umpan baru kumpul ikan itu. Ini gambaran. Begitulah istidrak itu. Dikasih. Tapi akhirnya dia lupa untuk mensyukuri. Baru ketika itu Allah panggil, Allah cabut nyawa mereka. Sedang asik-asiknya dengan kekayaan, sedang asik-asiknya menjudi, minum-minuman, sedang asik-asiknya berpoya-poya, tiba-tiba dia mati. Ada mati kena serangan jantung, ada mati kena ginjal, ada mati kena kolesterol, macam-macam. Ada mati kena tabrakan dan segala macam. Tak sempat lagi bersyukur, tak sempat lagi mengqadha salat, tak sempat lagi minta maaf, tiba-tiba dia sudah mati. Nauzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah. Ada satu kisah yang mungkin kita semua sudah tahu, Bal'am bin Ba'urah. Gimana kisah Bal'am bin Ba'urah? Orang manusia yang mendapatkan nikmat batin dari Allah. Sa'labah tadi mungkin nikmat zahir, tapi Bal'am bin Ba'urah yang mendapatkan nikmat batin dari Allah. Allah berikan nikmat kepada beliau yang luar biasa. Diberikan Ismul A'zam. Jadi
Jadi siapapun yang Allah berikan kepada dia Ismul A'zam, apapun yang dia minta kepada Allah jadi. Pokoknya apapun dimintanya jadi. Orang kalau sudah mendapatkan Ismul A'zam itu begitu. Tapi bagaimana akhir hidupnya? Akhir hidupnya dalam keadaan tidak punya iman. Ini seorang yang Allah berikan nikmat batin bisa begitu, Bapak Ibu. Makanya kita nih jangan pernah merasa aman dari su'ul khotimah. Walaupun kawan kita banyak orang-orang baik, kita duduk dengan orang-orang baik, senang melakukan kebaikan, begitupun kita tidak boleh merasa aman. Oh, aku aman lah, mati nanti husnul khotimah. Senang kawan dengan orang baik, hadir di majelis ilmu, salat berjamaah dia waktu, belum tentu. Apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Man amina min su'il khatimah mata ala su'il khatimah. Siapa yang merasa aman dari mati su'ul khatimah, maka dia akan mati dengan su'ul khatimah. Jangan pernah kita merasa aman. Ada seorang sahabat Nabi SAW, siapa namanya itu? Dia pulang dari satu peperangan. Akhirnya di tengah jalan meninggal dunia, kena panah, tiba-tiba meninggal dunia. Apa kata sahabat? Beruntunglah dia mati dalam keadaan syahid. Kata Nabi, dia termasuk orang yang celaka. Ini sekelas sahabat Nabi, pulang dari peperangan, tapi bisa mati dalam keadaan celaka. Setelah diteliti apa yang dia lakukan, ternyata ketika Rasulullah berikan amanah kepada dia untuk menjaga harta ghanimah, berikan amanah kepada dia untuk menjaga harta ghanimah sebelum harta itu dibagikan, dia sudah mengambil satu, dalam beliau dikatakan kain atau selimut, dia ambil, dia simpan terlebih dahulu sebelum harta itu dibagikan, karena tidak amanah atas apa yang Rasulullah berikan kepada dia. Meninggal dunia, meninggal dalam keadaan celaka. Ini setelah sahabat saja begitu, apalagi lah kita nih Bapak Ibu, tanpa merendahkan siapapun. Jangan pernah kita merasa kita nih aman dari su'ul khatimah. Karena itu kita tetap meminta kepada Allah agar kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Bapak Ibu jemaah rahmati dan berkat Allah. Jadi apabila Allah sayang dengan hambanya, maka Allah itu akan dipelihara. Kadang diberi nikmat, lupa, ditarik Allah nikmat itu, sadar lagi. Ini bukti sayang Allah sama kita. Dikasih kesehatan, lupa, dikasih sakit, baru ingat sama Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang begitu, lebih bagus sakit aja. Gak usah sehat-sehat. Kenapa? Waktu sakit ingat sama Allah, waktu sehat lupa sama Allah. Bagus sakit aja. Tak usah Bapak berobat ya Pak. Kenapa? Udah ingat Bapak kalau udah sehat tak mana-mana Bapak pergi. Sholat pun kadang tinggal. Bagus sakit aja Bapak. Jadi Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah, maka wajib bagi kita ketika mendapatkan nikmat bahwa mengenali hak nikmat itu. Apapun nikmat yang Allah berikan, kita mesti mengenali apa hak nikmat itu. Allah tidak akan memberikan nikmat itu percuma saja. Ada hak yang mesti kita tunaikan. Dari nikmat yang kita terima, yang Allah berikan itu, ada hak yang harus kita tunaikan. Dengan segera mensyukurinya. Syukur dengan lisankah kita ucapkan Alhamdulillah. Kemudian syukur dengan amalkah, beramal, kalau harta sedekahkan. Itu bukti syukur kita kepada Allah. Syukur dengan hatikah, meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah. Kalau itu sudah kita lakukan, maka insya Allah walaupun gunung emas sekalipun nikmat yang Bapak Ibu dapatkan, terbebaslah kita dari istidrat itu. 2 gunung emas, 3 gunung emas Bapak dapat. Jadi jangan khawatir lagi. Kalau memang semakin dapat nikmat, semakin dekat kita dengan Allah, maka yakinlah kita bukanlah istidrat. Tapi kalau dapat nikmat justru menjauhkan kita dari Allah, maka itulah, jangan-jangan itu adalah istidrat dari Allah.
Ada orang begitu Bapak Ibu, sebelum nikah taatnya kepada Allah, rajin sholat 5 waktu, subuh tak pernah tinggal. Begitu menikah, tak pernah lagi subuhnya. Jadi Bapak Ibu, ini saja kajian kita. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anzil rahmah wan ni'mah wal maghfirah والصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولأهلنا وخصوصا لهذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل القرآن، واجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والطيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi